Kembali ke segmen khusus Energy Corner dan masih bersama kami di studio CNBC Indonesia, Direktur Utama PT Kilang Pertamina International, Taufik Aditya Warman. Pak Taufik, kita lanjutkan kembali dialognya, di Ya. mana kita tadi sebelum jeda begitu ya, sudah membahas terkait fokus dari Kilang Pertamina ini juga akan produknya diekspor ke sana. Berarti kan juga ada kriteria yang harus memenuhi framework global. Dan kami lihat juga dari data kami yang kami miliki, ini juga sudah memenuhi kriteria begitu ya terhadap framework global. Apakah memang ini sudah ada tujuan negara mana untuk pangsa ekspornya nanti untuk Kilang Pertamina Internasional, Pak Taufik? Kalau mungkin ya, jadi yang pertama mungkin sekarang kerjasama dengan Patraniaga adalah di Uni Emirat. Oke. Berarti kan paling tidak sudah terbuka dengan Uni Emirat. Namun demikian banyak juga yang berminat, artinya kan traders, kemudian traders dari berbagai negara terhadap biofuel development untuk yang Green Refinery Phase 2. Nah, Green Refinery Phase 2 artinya bioaftur yang bisa kita produksi 100% nantinya. Nah, artinya itu pun merefleksikan bagaimana ketertarikan pasar global terhadap bioaftur yang ada di kita, di Indonesia gitu loh. Nah, secara requirement SAF 2,4% sudah memenuhi kriteria untuk penerbangan fuel untuk aviation karena itu kan udah diuji coba, artinya kan titik bekunya sudah memenuhi minus 47 di ketinggian 10.000 meter gitu kan, itu hal yang wajib kita dapatkan. Kemudian langkah berikutnya, ini langkah berikutnya adalah untuk ke go global adalah mendapatkan sertifikasi dari internasional. Nah, sertifikasi dari international institution seperti yang kita dapatkan untuk HVO, untuk HVO 100%. Nah, sehingga itu market global bisa langsung accept. Nah, untuk itu kita juga sedang memastikan bahwa feedstock yang untuk RBDPKO tadi, yang minyak intinya sawit yang sudah dibersihkan dari bau dan warna, itu juga bisa mendapatkan sertifikasi yang namanya ASCC ya. ASCC itu sertifikasi untuk sustainability terhadap biofuel. Nah, ini yang akan kita push terus di tahun ini supaya nanti begitu kita produce ya artinya market global sudah bisa menerima. Oke, baik. Pak Taufik, kami juga mengamati terkait perkembangan dari aftur solar. Sebetulnya mencoba mengkomparasi aftur solar dengan bioaftur SAF 2,4 ini, apa yang perbedaan yang menonjol di sana? Aftur solar artinya kan aftur yang konvensional, dari fossil fuel. Kemudian ada aftur yang komponen bio. Ya tentunya komponen bio itu yang mungkin masyarakat awam pasti melihat emisinya jauh berkurang, jauh lebih kecil daripada yang fossil fuel. Itu salah satunya. Nah, ini pun yang memang sejalan penggunaan green refinery ataupun fossil fuel ini dengan rencana nasional untuk mencapai net zero emission 2060 atau lebih cepat, dan juga mengurangi emisi dalam setiap kali kita memproduksikan fuel dari kilang. Salah satunya termasuk dengan biofuel ini seperti bioaftur ini. Itu jadi intinya kembali bahwa itu adalah less emission daripada aftur yang konvensional yang saat ini kita kenal. Oke, baik. Jadi memang mengarahnya pada tingkat emisi di sana begitu ya Pak Taufik. Untuk bicara juga terkait tingkat emisi ini seberapa mereduksi juga atau mengurangi dari aftur solar? Seberapa persentasenya Pak Taufik? Nah, dengan penggunaan 2,4% komponen bio ataupun RBDPKO dalam komponen aftur, ya, itu bisa mengurangi emisi sebesar 22.000 ton CO2 per tahun. Jadi 2,4% komponen bioaftur itu ekivalen pengurangan emisinya 22.000 ton CO2 per tahun. Oke, untuk aftur saat ini, apakah memang diproduksi 100% di kilang kita atau kilang dalam negeri, atau sejauh ini update-nya seperti apa di sana Pak Taufik? Kalau untuk pemenuhan aftur ya, dan juga solar B0 yang dibutuhkan, itu kita sudah 100% kita produksi di kilang-kilang kita.
alhamdulillah sejak 2019. Nah, namun demikian tentunya kita juga harus paham bahwa dalam memastikan kehandalan kilang, itu kan kilang-kilang kita ini bukan kilang baru. Nah, tapi kilang ada yang tahun 1907 yang heritage dari Belanda dulu di Pelaju, kemudian kilang-kilang yang lebih tua yang tentunya harus kita rawat. Nah, tentunya pada saat masa perawatan, yang plan untuk maintenance, kemudian ada plan turnaround, pasti ada gap terhadap produksi. Nah, pada masa itulah yang mungkin ada volume yang harus kita impor untuk memastikan kesediaan BBM ataupun bahan bakar pada selama masa pemeliharaan tersebut. Jadi kalau pabrik itu jalan terus sepanjang tahun, ya aftur sama B0 itu insya Allah kita cukup untuk kebutuhan dalam negeri. Oke, Sejak 2019. baik. Oke, baik Pak Taufik. Aktivitas penerbangan juga saat ini sudah mulai begitu ya, mulai ramai, mulai lagi aktif, seperti bahkan juga diperkirakan akan mengarah pada masa sebelum pandemi COVID-19 dari tingkat penerbangannya di sana. Kalau misalnya untuk produksi dari kilang Pertamina Internasional, apakah juga sudah ada yang harus dikejar karena memang mengikuti aktivitas penerbangan saat ini? Ya, saat ini kan aktivitas penerbangan kemudian demand daripada aftur nasional per tahun 21 juta barrel ya. Kayak 21 juta barrel aftur per tahun. Nah, tentunya dengan mobility yang makin tinggi, demand akan growth ke depan akan makin tinggi. Nah, kita punya beberapa upaya, effort, salah satunya adalah RDMP project yang Balongan sudah selesai, nambah kapasitas refining 25.000, kemudian next atau this year itu insya Allah di Balikpapan akan nambah kapasitas 100.000 barrel per hari. Nah, itu nanti ada kontribusi terhadap produk aftur atau BBM-nya, sehingga sejalan dengan pertumbuhan demand daripada kebutuhan BBM dalam negeri termasuk aftur. Nah, sehingga insya Allah nanti kebutuhan BBM tersebut bisa kita penuhi. Oke, baik. Secara keseluruhan juga, kira-kira insentif apa Pak Taufik yang dibutuhkan dari pemerintah saat ini untuk pengembangan bioaftur ke depan? Nah, tentunya tantangan untuk pengembangan bioaftur yang pertama adalah regulasi. Regulasi artinya mandatori untuk menggunakan produk bioaftur itu seperti apa? Apakah sekarang hanya voluntary? Apakah tahun ini katakanlah 3%, 4%, 5% itu untuk semua airline. Nah, itu akan mendikte berapa kebutuhan ataupun demand dari bioaftur. Nah, sehingga kita harus bersiap-siap nih. Nah, regardless nanti pemerintah menetapkan atau enggak, tetapi kita dari kilang menyiapkan diri in case anytime bahwa itu harus mandated, kita udah siap. Satu. Nah, sebelum pemerintah menetapkan regulasi, tentunya ada opportunity kita tadi ekspor orientasi yang harus kita buka, sehingga kesinambungan bisnisnya Pertamina khusus dari fuel bioaftur ini bisa terjadi. Yang kedua tentunya kita karena bio ini ketergantungan dari feedstocknya di stream bisnis yang lain, artinya kan di tim pelaku usaha untuk kelapa sawit ya, yang salah satu bahan bakunya, maka kita harus mengengage mereka bagaimana supaya penggunaan biofuel atau bioaftur ini bisa terjadi footprintnya di Indonesia mulai sesegera mungkin, tidak kalah dengan di dunia lain atau di negara lain gitu loh. Itu mungkin dari pemerintah harapannya ada domestic market obligation. Domestic market obligation artinya kita untuk pemenuhan kebutuhan energi yang bersih, yang dari green, nah harus ada alokasi berapa sih yang harus kita jaga untuk kebutuhan energi. Kemudian berikutnya tentunya untuk pengembangan biofuel plant termasuk bioaftur plant ini kita kan butuh dana harapannya perbankan pun lender-lender itu masuk
pada sektor yang green financing, di mana kita bisa mendapatkan insentif dari interest yang lebih baik, lebih kompetitif, sehingga sama-sama bisa jalan pengembangan industri biofuel atau bioaftur ini ke depan. Saya yakin kalau semua serempak berkolaborasi, ya Indonesia bisa leading di Asia Tenggara paling tidak untuk bioaftur ini, karena kita sumber daya alamnya sangat banyak dan talenta kita ya sudah terbukti mampu gitu loh untuk ke sana. Oke, baik. Visinya juga begitu ya Pak, menjadi leading di Asia Tenggara untuk kategori bioaftur dari negara kita. Terima kasih Pak Taufik atas waktu dan juga insight-nya di pagi hari ini. Tentunya sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih.